Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Franz, kelas A1 semester 3 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi tentang biaya dan manajemen anggaran pada mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dan sebagai dosen pengampu, Enci Andreita Raintung STMT. Biaya merupakan bagian dari kegiatan manajemen. Dalam sebuah praktik mandiri keperawatan, merupakan hal yang penting agar tujuan yang diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Berkaitan dengan kondisi keuangan, praktik mandiri keperawatan, suatu praktik mandiri keperawatan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya biaya yang baik. Tujuan biaya. Seorang manajer praktik mandiri keperawatan dalam membuat budget atau biaya harus melihat manfaat atau tujuannya, agar dalam pembuatannya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, budget atau biaya memiliki tujuan sebagai perencanaan, pengawasan, perubahan. Biaya kesehatan merupakan biaya yang harus ditetapkan oleh pemilik mandiri keperawatan. Dalam menyusun dan menetapkan biaya kesehatan, harus dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut penyediaan kesehatan dan dari sudut pemakaian jasa kesehatan. Definisi anggaran, pernyataan tahunan mengenai kemungkinan pendapatan dan pengeluaran untuk tahun yang akan datang, menyatakan yang kuantitatif tentang renangan tindakan dan merupakan alat bantu untuk koordinasi dan implementasi. Pendapatan penyusunan anggaran. Yang pertama, line item budgeting. Yang kedua, planning programming budgeting system, dalam kurung PPBS. Yang ketiga, source based budgeting, dalam kurung penganggaran berbasis kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran. Yang pertama, faktor internal, penjualan jasa rumah sakit tahun yang telah lalu, dalam kurung rawat inap, rawat jalan, penunjang diagnosa, tindakan bedah, dan lain-lain. Yang kedua, kemampuan rumah sakit yang tersedia. Faktor eksternal. Yang pertama, keadaan pesaing. Yang kedua, kecenderungan upaya kesehatan. Jenis anggaran rumah sakit. Yang pertama, anggaran modal. Yang kedua, anggaran kas. Yang ketiga, anggaran pelaksanaan atau operasional. Anggaran pendapatan. Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya kebanyakan dari penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan. Pusat pendapatan merupakan suatu pertanggungjawaban di mana pemimpinnya bertanggung jawab atas pendapatan. Bertanggung jawab artinya mempunyai kewenangan atas hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan. Contohnya, rawat inap, rawat jalan, radiologi, ATC. Anggaran biaya, sejumlah pengeluaran yang mengurangi akuntansi, dana lancar untuk memperoleh barang, dan atau jasa untuk keperluan operasional. Semua pengorbanan yang dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan suatu uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya menurut Pujiraharjo et al. 1998 memiliki dua definisi. Yang pertama, biaya menurut konsumen adalah semua pengorbanan baik tenaga, waktu, biaya, kesempatan yang hilang, dan faktor lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu produk, dalam kurung barang atau jasa. Yang kedua, biaya dari sudut pandang produsen adalah nilai dari sejumlah input, dalam kurung faktor produksi, yang digunakan untuk menghasilkan suatu output, dalam kurung barang atau jasa termasuk pelayanan kesehatan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau penyebutan. Semoga materi yang saya bawakan boleh bermanfaat untuk kita semua.